Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Dumateng para sesepuh bin sepuh, wabil khusus Mbah Ki Aziz, Ustadz Muhim, Ki Saiful Bait, Bapak Haji Sugeng Haryono, segenap panitia ingkang kula hormati, para jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Niki kula saderengipun nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun niki. Kula kok mboten kok jual mahal niku mboten, Pak. Sedaya kados kula niku niki wau jane yus meh mboten dugi mriki soalé acarane nggih kula pas nembe rampung cuman kula wedi kuwalat. Nek wis kadhapuk dening kanca-kanca maulid niki kula wedi kuwalat. Tapi kadang-kadang nggih terpaksa mboten dugi saestu. Kadang mau dipun janji kali Pak Uda teko tapi akhirnya kula mun nyanggupi insyaallah, tapi ternyata apa daya tangan tak sampai. Maksud hati memeluk gunung Pak udah, tapi apa daya. Mekaten mugi-mugi kanca sedaya maklumi ngapunten sak kathah-kathahipun. Wonten ing dalem menika jelas kula mboten maringi mauidhah, mboten maringi ilmu wong panjenengan sedaya niku nggih para ustaz, para kiai, muridipun para habaib, sami kula nggih sami-sami murid, sami-sami santri, namung nggih niki nggih murojaah mawon. Ngeling-eling pelajaran-pelajaran ingkang sampun kawedhar dening guru-guru kita. Niki kula badhe crita kemawon. Nggih murojaah wau murojaah bas murojaah niku enten setunggalipun kitab Syarah Hikam niku critakaken ngeten. Enten Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam niku dipun dherekaken cantrikipun mlampah-mlampah. Pancen ya gesange Nabi Isa alaihi salam niku sak umur-umur mboten gadah griya. Napa, Pak? Mboten gadah griya. Ora duwe bojo pisan. Jomblo Pak Muhim. Nabi Musa niku mboten gadah griya, jomblo pisan. Dadi uripe ya gesangipun mlampah-mlampah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah Nabiullah Isa alaihi salam. Ning gadah pengikut-pengikut. Antawisipun sing kula critakake niki critane Nabiullah Isa alaihi salam niku berjalan dengan muridnya. Seorang murid berjalan dari tempat ke tempat yang lain derekaken. Masya Allah, perjalanan Nabiullah Isa alaihi salam sak santri niki ternyata dipun ikuti mendung. Kemana Nabiullah Isa alaihi salam berjalan? Di situ pula mendung berjalan mengikutinya untuk menaungi Nabiullah Isa alaihi salam agar tidak terkena sengatan matahari. Seperti baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan yang termasyhur adalah ketika Nabiullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dagang ke Syam dengan Maisarah, itu selalu diikuti mendung sehingga Nabi tidak tersengat sengatan sinar matahari sedikit pun. Itulah karomah atau mukjizat yang dimiliki oleh para nabi-nabi. Saat itu Nabiullah Isa alaihissalam berjalan. Kemudian berhenti jenenge mlaku. Terus mandek. Barang mandek ternyata Nabi Isa kali santri ini merasa ada yang mengikuti. Apalagi santrinya ini tahu bahwa yang mengikuti itu adalah preman.
prempan yang ada di kampung sebelah namanya ngono-ngono. Ini bajingan tengik ini, ngikuti enek apa ini. Nah, ini santri berpikir ini orang segala macam perilaku kemaksiatan kabeh wis dilakoni. Apa wis dilakoni? Lah kok ngikuti arep nyedak-nyedak rene wis. Akhire ndonga. Santrine Nabi Isa alaihissalam niku ndonga, ya Rabb, panjenengan dohaken kula saking tiyang niku dunia akhirat. Aja nganti kumpul antara kula kalih dheweke di dunya wal akhirah. Ndongane ngoten. Lah sementara sing wong dikatakan bajingan tengik niku wau niku nggih ndonga, ya Rabb, kula niki mirsani kekasih panjenengan, nabi panjenengan, panjenengan mulyakaken, mendung wae panjenengan dawuh supados naungi ngiyup-ngiyupi dhateng kekasih panjenengan Nabiullah Isa alaihissalam sehingga mlaku ning donya wae lho ora kena panas. Ya Rabb, begitu mulianya kekasihmu, begitu agungnya orang yang kau kasihi, orang yang kau angkat sebagai nabi. Itu gumannya dalam hati. Salajeng tiyang niku wau ngrasa ino, ya Rabb, sedangkan kula ya Rabb keadaane hina, berlumuran dosa, segala maksiat apapun pernah aku kerjakan. Ya Rabb, mulai saat ini ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku. Aku bertobat kepada Engkau dan aku mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan aku dengan Nabiullah Isa dunia dan akhirat. Nah, keduanya berdoa ini. Orang yang bejat tadi berdoa, ya Allah kumpulkan. Pertama dia mengakui akan kehinaannya, mengakui akan dosa-dosanya, kemudian ia bertobat, kemudian mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, dan mohon agar dikumpulkan dengan Nabi Isa dunia akhirat. Sementara santrine Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Allah jauhkan aku dari dia, jangan sampai kumpul dunia akhirat. Ternyata doa keduanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya dikabul, apa yang terjadi? Sehingga terbalik. Yang tadinya santrine Nabi Isa alaihissalam wis kinasih derajate wis tekan wali saat niku dilorot derajate kewalian, saiki dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tadi preman bajingan tengik karena merasa hina dan mohon ampun dan tobat kepada Allah dan minta agar dikumpulkan dengan orang-orang soleh yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, dikabul oleh Allah sehingga dia dekat dengan para aulia, dekat dengan orang soleh, akan menjadi temannya Nabi Isa alaihissalam di dunia sampai di akhirat. Nah niku lho, masya Allah. Sehingga niki kita ambil hikmahipun. Apa gerangan yang terjadi itu? Yang terjadi adalah karena ada ujub. Santrine Nabi Isa ujub. Ngrasa wis ngancani Nabi Isa mataun-taun. Wis ngrasa celak karo Nabi. Wis ngrasa Gusti dimulyakake dening Gusti Allah dengan bukti mendung wae ngikutinya. Maka dia merasa mulia, merasa punya makanah, punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu di sisi lain dia merasa mulia di sisi Allah, di sisi lain dia menganggap hina orang lain. Nah, ini namanya ujub. Jadi ujub itu kalau dalam kitab Takliqat dari Habib Jindan itu istiqomul ibadah. Jadi menganggap ibadah yang ia lakukan sudah besar. Itu namanya ujub. Lah karena ujub inilah kewalian ini loh dicabut dilorot dening Gusti Allah. Tapi justru yang merasa hina akhirnya minta ampun, minta tobat, minta agar dikumpulkan bersama orang soleh, justru diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus bisa menyimpulkan, mengambil hikmah daripada cerita ini. Kita alhamdulillah dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita melakukan maulid setiap malam, insya Allah sampai 41 hari, Allahumma, bahkan dan lebih, Allahumma, mudah-mudahan segala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi
jangan sampai amaliyah yang kita kerjakan seperti ini menjadi ujub. Jangan kau lantas menganggap wah kai koncoku kai najan gaene ning masjid, najan kai dadi kiai wis tahun-tahun tapi gak tahu maulidan, gak pernah berdiri untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita punya aten-aten seperti itu kepada orang lain. Kalau seperti itu kejadiannya, maka kita tergolong orang yang ujub. Maka kalau seandainya kita sudah hampir dekat dengan Rasulullah, maka dilorot. Na'udzubillah. Harus kita tetap tanamkan sehingga kita jangan sampai memandang orang lain hina. Akan tetapi kalau kita memandang zatnya maksiat dan kita harus benci kepada maksiat, benci kepada perselingkuhan, benci kepada mabuk-mabukan, benci kepada perjudian, benci kepada dusta, benci kepada korupsi, itu wajib hukumnya. Itu hukumnya wajib. Tapi kalau pribadinya orang, jangan sampai benci, jangan sampai berdoa seperti doanya santrinya Nabi Isa. Ya Allah, jauhkan aku dari dia. Jangan sampai engkau kumpulkan aku dan dia dunia akhirat. Jangan sampai dikumpulkan. Bahaya. Ini yang terjadi maka akan terbalik. Sehingga menawi panjenengan mendapati di kampung panjenengan yang panjenengan mungkin tidak seide dengan dia, kegiatan yang ia kerjakan, yang dia selenggarakan dengan apa yang selama ini kita kerjakan nggak cocok, jangan sampai kita ini menganggap pribadinya zatnya orang tersebut adalah hina. Jangan. Siapa tahu dia kemudian besok atau besoknya lagi bahkan di balik detik itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah, sedangkan kita nanti akan dilorot dari derajat kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Ini penting adanya kita merasa apa? Jangan merasa sombong, jangan merasa besar, jangan merasa kita ini sudah kumpul dengan para yai, para habaib, kita tengah malam, kita begadang memuji Rasulullah, selawat kepada baginda Rasulullah, jangan sampai. Tapi kita tetap kita waspada daripada amalan-amalan itu akan hangus. Ini berarti apa namanya? Amalan yang seperti ini ya kita sering mendengar daripada guru-guru kita bahwasanya amalan sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan riya sekalipun, dengan ghafil sekalipun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sepakat kita ikuti itu dawuhnya guru-guru kita. Akan tetapi tidak mustahil kalau amalan-amalan yang telah dikerjakan seseorang itu bisa hangus karena amalan itu ono homone, enek werenge, enek tikuse. Ojo nganti amalan kita yang bagikan tanaman itu kemudian ludes ora panen gara-gara ana homo sing dipiara ing dalem ati. Naudzubillah. Cerita yang keduanya tak cerita tok ae. Bahwasanya di kitab tersebut diceritakan suatu hari Nabiullah Yunus alaihissalam itu berjumpa dengan Nabi Yunus alaihissalam berjumpa dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Setelah ketemu, maka Nabiullah Yunus bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, arini a'badan nasi fil ardh." Ya Jibril, perlihatkan kepadaku orang yang paling ahli ibadah pada saat ini di muka bumi ini. Itu orang yang paling ibadah siapa? Perlihatkan kepadaku. Maka malaikat Jibril dengan sekejap itu mendatangkan seseorang. Yang orang itu tangannya buntung, matanya buta. Sekejap didatangkan di situ. Kok bisa? Bisa malaikat Jibril dilawan. Asep Barhoya saja, yaitu penggawannya Nabiullah Sulaiman atau ulamanya Nabi Sulaiman itu bisa mendatangkan arsnya Balkis sekejap mata. Ini Jibril lebih hebat lagi. Malaikat Jibril alaihissalam. Setelah datang orang yang ternyata buta, ternyata terus mengatakan, "Hei Jibril, aku minta kepadamu agar kau perlihatkan kepadaku orang yang paling ibadahnya paling top, orang yang ibadahnya paling top,
tapi kau tunjukkan kepadaku orang yang buta, orang yang buntung tangannya. Ada apa wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, wahai Nabiullah Yunus, ketahuilah bahwasanya orang ini dulunya seperti itu. Seperti itu apa? Seperti itu. Dia itu waktu dia belum buta, belum buntung tangannya, itu keadaannya ibadah yang luar biasa. Siang malam hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, aku diperintahkan untuk memberikan balak kepada dia. Sehingga aku beri balak dia berupa gatal-gatal, lepra, semacam lepra. Itu gatal-gatal sampai gatal-gatal itu tangannya rontok. Ya, satu ruas demi ruas itu protol nanti buntung. Sampai penyakit gatal itu merambah ke matanya sehingga matanya buta, tidak bisa melihat. Ini adalah orang yang paling top ibadahnya di saat ini di muka bumi ini, kata Jibril alaihissalam. Maka Jibril setelah itu mengatakan kepada orang yang buntung tadi, wahai Pak, saya adalah malaikat perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah Jibril. Bagaimana seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan kedua tanganmu, wahai hamba, wahai Bapak, dan semoga Allah mengembalikan kedua bola matamu sehingga engkau bisa melihat kembali. Apakah kiranya engkau mau? Maka orang ini menjawab, kalau memang kesembuhan saya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan lakukan. Tapi kalau Allah lebih cinta, lebih ridho kepada saya, dalam keadaan saya seperti ini Allah lebih ridho, maka saya biar seperti ini saja, yang penting Allah ridho. Luar biasa. Luar biasa badan. Luar biasa. Dia siap menjalani hidup tanpa dua matanya. Dia siap menjalani hidupnya tanpa dua tangannya. Demi apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan Allah ridho, aku ridho dalam keadaan seperti ini. Yang penting aku ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Luar biasa ini orang. Maka setelah mendapat jawaban seperti itu, Nabi Yunus mengatakan, wahai Jibril, ma ra'aitu ahadan a'bada min hadza. Aku belum pernah melihat orang yang stop ini ibadahnya, yang melebihi orang ini, belum pernah aku lihat. Nah, maka Jibril mengatakan, hadza tariqun laisa yusalu ila ridahu bi syai'in afdhala minhu. Lah, ini wahai Yunus, ketahuilah bahwasanya thariqah yang dilaksanakan oleh orang ini adalah thariqah yang paling hebat, yang paling cespleng untuk sampai ke hadipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Berarti apa? Ridho dengan qadha qadarnya Gusti Allah. Sehingga di sini kita ambil suatu pelajaran bahwasanya betapa agung keridhaan dalam hati, ridho meridhoi atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mungkin diberi cobaan, harus ridho. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwasanya bismillah walhamdulillah asyarru wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bahwasanya khair wasyar, baik ataupun buruk, yang menyenangkan atau yang menggembirakan, ya, yang mengenakkan atau yang menyakitkan, dua hal tersebut semuanya adalah bimasyiatillah, kersane Gusti Allah. Sesuai rukun iman yang keenam adalah iman dengan qadha qadar. Bilih napa mawon sing terjadi yang menimpa kepada kita atau dimanapun yang berada, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lah, di sini kita kaitkan tadi itu biar kita ini menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kudu ridho nampa qadha qadare Gusti Allah. Ya Rob, kula niki umure pun meh 40, tapi sik jomblo ya Rob. Tapi kula ridho ya Rob. Tapi kula nyuwun bojo ya Rob. Monggo mboten apa-apa. Artinya neng ati ridho dibalik tapi tesih nyuwun mboten napa no.
Ya nyuwun, ya ridho. Muga-muga sing jomblo-jomblo ditekani jodone ya Allahumma amin. Sing wis duwe muga-muga ditambah keharmonisane. Allahumma ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kula hormati. Sehingga yang pertama itu pelajaran harus hindari namanya ujub. Yang kedua harus ridho. Yang namanya hidup, masya Allah, pasti ada cobaannya. Sebab dunia itu bukan darul ladzah, darul naim mboten, tapi justru mazra'atul akhirah, tempat kita untuk menanam, bercocok tanam yang nanti hasilnya kita bisa mengetamnya, bisa memanennya di akhirat. Bahkan di dunia ini adalah darul bila, darul bala maksudnya. Ya itu tempat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti nggak lepas itu. Kanjeng Nabi Muhammad mengalami seperti itu, mengalami kepayahan, mengalami kesakitan, disakiti oleh musuhnya, disakiti orang kafir. Seperti yang sering kita dengar daripada guru-guru kita, tapi Nabi tetap sabar, tetap sabar, tetap sabar. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah dalam keadaan sugih, pernah melarat, pernah. Pas melarat, Jibril gak mentolo. Sowan datang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Gusti Allah yukri'ukas salam. Allah yukri'ukas salam. Gusti Allah titip salam kanggo awakmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepadamu, wahai ya Rasulullah, apakah kiranya engkau mau bila mana gunung-gunung yang ada di Mekah ini menjadi emas sebagai kekayaanmu untuk bekal perjuanganmu, apakah kiranya engkau mau wahai ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan dengan tegas, ya Jibril, bal aju'u yauman wa asba'u yauman. Ya Jibril, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan aku kadang-kadang kenyang, kadang-kadang lapar. Idza syabi'tu syakartullah wa hamidullah wa idza ju'tu tadarrutu ilaih. Wahai Jibril, aku minta keadaan kadang kaya, kadang miskin, kadang punya, kadang tidak, kadang sakit, kadang tidak. Itulah normal kehidupan pun Rasulullah SAW. Kados jenengan, kadang duwe duit, kadang ora. Kadang duwe utang, kadang lunas, golek utangan meneh. Muga-muga utangi lunas, Allahumma amin. Nek wingi-wingi cok kadang utang, saiki insyaallah muga-muga ngutangi, Allahumma. Nek urung iso ngutangi kancane yo ngutangi bojone. Sallallahu Muhammad. Dados nikilah ingkang dipun contohaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siap berarti apa? Umat Kanjeng Nabi yo siap sugih, yo siap melarat. Nek sugih yo jelas. Ya syaratnya piye sugih? Utawa kewajiban piye? Kita sudah tahu semuanya, harus menanjakkan hartanya. Sebagaimana Rasulullah SAW, tatkala Kanjeng Nabi kaya, pernah Kanjeng Nabi kaya? Pernah, sering kali Kanjeng Nabi kaya. Tatkala pasukan perangnya dikirimnya, memenangkan peperangan, otomatis dapat harta rampasan, harta jarahan perang, ghanimah. Rasulullah dapat bagian, tapi Rasulullah bagian yang miliknya, milik Rasulullah itu langsung dibagikannya. Tanpa menginap semalam pun tidak pernah. Sehingga suatu hari Nabi Muhammad SAW ketika itu sholat asar, tiba-tiba setelah salam Nabi langsung keluar. Begitu keluar, sahabat ini ya bergumam dalam hati, ini ada apa ini Rasulullah? Gak seperti biasanya sholat begitu rampung, tidak berdoa, tidak wiridan, langsung keluar dari masjid, masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya. Ada apa gerangan? Gak lama Kanjeng Nabi muncul lagi. Kanjeng Nabi datang di tengah-tengah sahabat. Nabi mengatakan, wahai sahabat, jangan kau risau, nggak ada apa-apa. Akan tetapi, aku tinggalkan tempat sholat ini, aku masuk ke kamar, aku pergi. Kembali lagi ke tempat ini, karena aku mengingat ada sebuah emas yang belum aku bagikan. Tidak pantas Muhammad, maka seketika itu dibagikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya aku karo Kanjeng Nabi, aku orang duwe emas, orang duwe duit, mumet. Nah, orang duwe duit mumpet nek Kanjeng Nabi duwe duit
bondo akeh malah mumet kudu tak dibuang nek Kanjeng Nabi ngoten. Nek aku ora duwe kudu tak dipi carane golek utangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga ora utang tapi ngutangi. Allahumma ya rabbal alamin. Salajengipun Kanjeng Nabi nggih nate sing arane mboten dahar niku sering. Tapi Kanjeng Nabi dalam keadaan seperti itu Kanjeng Nabi tetap berjuang. Dalam perang Khandaq pun Nabi Muhammad SAW saat itu asal dasar isyarat dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit, untuk menghalau daripada pasukan Mekah yang akan datang, yang akan menyerbu, maka digali parit itu sebagai bahan penanggulangan. Itu ternyata Nabi Muhammad SAW ikut terjun gali parit, bahkan sampai di situ ada batu besar pas gali waktu gede dibodem karo sahabat niku ora pecah-pecah. Hari Kanjeng Nabi sing bodem sekali gepuk langsung hancur mubur dados pasir. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niku ternyata keadaan Kanjeng Nabi dalam keadaan lapar nganti perute Kanjeng Nabi niku ditaleni watu karo kain ditaleki ning gone wetengipun. Sangke luwene untuk menahan lapar. Tapi gak sambat, ora bengak-bengok panitia luwe lho, masa urung metu-metu. Gak nate ngono kuwi. Kanjeng Nabi najan luwe ora nate bengok. Itulah Rasulullah SAW. Ini yang harus kita contoh. Bahwa ridho akan keadaan yang menyakitkan, keadaan lapar dan seterusnya. Ridho. Bahwasanya ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Ini bacaan ini sangat ampuh untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis madzaqatu mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya. Sehingga para guru-guru itu mengatakan dalam hadis lain juga menyebutkan barang siapa yang membaca doa tersebut raditu billah itu insyaallah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mencicipi manisnya dan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan hal tersebut. Lah nek maca rotib galeso otomatis ya berarti maca raditu billahi robba. Sore maca meneh rotib otomatis maca raditu billahi robba. Gak maca rotib maca kuwi tok ya oleh gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah penting malih kita ambil pelajaran tadi, kita harus ridho untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu harus ridho. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaken a'tullaha ar-ridho. A'tullaha ar-ridho min qulubikum tadfaru bi thawabi fakrikum wa illa fala. Kanjeng Nabi ngendika, wahai ya ma'syarul fuqara, hei wong sing fakir, wong sing miskin, wong sing kena musibah, a'tullah ridho, berikan keridhaan dari hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadfaru, kalau bisa ridho seperti itu, maka kalian akan mendapatkan pahala atas kefakiranmu, mendapatkan pahala atas musibah yang kau terima. Wa illa fala, kalau kamu tidak bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, fala maka tidak akan mendapatkan pahala. Jadi jomblo suwi ben oleh ganjaran ridho, ya Allah kula ridho. Nah, tapi tetap walaupun donga kuwi mau orang rusak keridhoan maksudnya. Tetap ridho ya tetap donga. Anane donga orang rusak keridhoan datang Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kita kedah ridho. Nek gak ridho wis keadaane melarat, gak ridho ngomel-ngomel datang Allah. Kula niku rotiban ya Rob, kula balik-balik selawatan ya Rob, ngalor ngidul, tapi biyen sik utuh melarat-melarat, sik utuh jomblo-jomblo. Iki jenenge gak ridho. Nek ning ati gak ridho kaya niku mboten angsal atas musibah sing ditampa. Atas kejombloane tidak mendapatkan pahala, atas kefakiran dan kemiskinannya tidak menghasilkan pahala. Tapi kalau kita dalam saat seperti itu kita ridho, maka dapat pahala atas kejombloan kita, dapat pahala atas kemelaratan kita, dapat pahala atas dagangan gak payu, dapat pahala atas
ora kerja, jadi pengangguran. Insya Allah oleh ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kudu ridho. Terakhir kau tutup bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah fa ya'tadirullahu ilahi kama ya'tadir rajulu ilahi fid dunya. Kanjeng Nabi ngendika, besok nang dina kiamat bakal ditekake atau disuwanke ning gone Gusti Allah seorang hamba. Saksampunipun hamba niku bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru Gusti Allah njaluk ngapura, ya tadirullahu ilahi. Gusti Allah njaluk ngapura karo tiyang niku wau. Kama ya tadirur rajulu illa rajuli fid dunya. Sebagaimana orang meminta maaf pada orang lain di dunia. Ibaratnya nggih, ngapuntene sing kathah ngoten. Gusti Allah ngoten. Allah mengatakan wa izzati wa jalali mazawaitu dunya angkali hawali lihawanika aliyah. Wahai hambaku, demi zatku, demi keperkasaanku dan demi keagunganku, aku menjauhkan dunia darimu, menjauhkan harta darimu. Sewaktu engkau hidup di dunia, itu kan berarti engkau hina di sisiku. Enggak, tapi lima a'datu fil akhirah minal karamah wal fadilah. Akan tetapi wahai hambaku, aku jauhkan dunia dari engkau karena aku telah menyiapkan berbagai kemuliaan dan anugerah untukmu wahai hambaku. Jangan kau kecil hati wahai hambaku. Maka saat ini wahai hambaku, aku perintahkan kepadamu, coba engkau menyambangi orang-orang yang kumpul itu. Seperti itu, wan nasu yauma idzin fil irqi. Artinya saat itu manusia dalam keadaan tenggelam di dalam keringetnya dewe-dewe. Yang di mahsyar saat itu matahari di atas kepala, kemudian orang berkeringat sesuai amalannya. Ada yang keringatnya sampai lutut, bahkan sampai gulu sapi turutipun karena amalnya. Nah saat itu orang tersebut justru didhawuhi dening Gusti Allah supados goleki man amaka fid dunya fiyah wa man kasaka fid dunya fiyah. Orang yang di dunia pernah memberi makan kepadamu, orang yang pernah memberi pakaian kepadamu, atau memberi sesuatu bantuan kepadamu wahai hambaku, maka ajak orang tersebut hudbiyadi, ajak orang itu geret tangani jaan mlebu swarga. Alhamdulillah. Nah siapa ini berarti? Berarti ini orang-orang yang di dunia, ya di dunia dia mbuh kaya mbuh ora, najan ora kaya tapi ngei, memberikan sesuatu, memberi makanan, memberi bantuan, ya, ngejak kerja sak piturutipun, menolong seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbalik besok ning gone akhirat berbalik. Apa sih berbalik? Yang waktu itu di dunia orang kaya menolong orang fakir, di akhirat gantian orang fakir yang menolong orang kaya. Orang kaya saat itu lagi payah-payahnya harus antri hisab saat piturutipun, tapi karena dia waktu di dunia banyak memberikan donasi, bantuan sana sini, bantuan yang tidak terkira-kira karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pencitraan. Syaratnya apa? Bukan karena pencitraan. Orang golek masal, orang kok mergo arep nyalon, mboten, krana Allah murni. Nah, orang seperti itu nanti justru Allah perintahkan orang fakir yang pernah ditolongnya itu gantian menolong si kaya tersebut yang saat itu terbelit untuk hisab. Nah, untuk itu syaratnya fakir sing kados niku wau kembali kepada tadi harus ridho. Jadi nek dadi fakir kudu ridho, kaya ya kudu ridho. Ya nek kaya ridho ya memper kaya, tapi di samping itu harus tasarruf sing luar biasa. Ya Kanjeng Nabi nyontoni, wis gak iman blas, bahkan gak tau nginep ning gone griyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk diri saya, manfaat untuk semuanya. Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa menjauhi ujub, kita harus ridho terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, pahit, getir, manis dan seterusnya. Kita mudah-mudahan diberikan keridhaan atas diridhoi oleh Allah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita tambah umur, tambah dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah,
tambah umur, mudah-mudahan kita tambah istiqomah di dalam kita mencintai Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khatimah, dihadirkan Rasulullah kepada kita semuanya untuk mentalqinkan kalimat la ilaha illallah. Diberkati hadzal maulid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita, putra-putri kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang selalu bisa membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikut berjuang atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara sajengipun nggih menika panutup. Sakderengipun ditutup badhe wonten pengumuman ingkang badhe dipun